Baik, hari ini kita akan belajar mengenai makna perintah jangan mengingini. Jangan mengingini. Ini perintah yang ke-10. Kita lihat terlebih dahulu ayat-ayatnya. Yang pertama mari kita lihat Keluaran 2 ayat 17. Keluaran 2 ayat 17 dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sini kalau di kitab Keluaran dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jadi dimulai dengan kalimat jangan mengingini rumah sesamamu. Kalau kita bandingkan dengan Ulangan pasal 5, Ulangan pasal 5 ayat 21 dikatakan jangan mengingini istri sesamamu dan jangan mengasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa um, di kitab Ulangan lebih ditekankan tentang jangan mengingini dalam hal apa? Mengingini istri sesama katanya. Ya, istri sesama. Kalau kita lihat ini berbeda dengan perintah yang kelima sampai ke sembilan. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke sembilan itu mengenai hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan dalam artian eh, semua yang secara langsung dilihat gitu ya. Tetapi em, kalau kita lihat perintah yang ke-10 ini lebih kepada jangan mengingini hal-hal yang diinginkan. Jadi larangan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya begini, seseorang mengingini ada keinginan atau enggak? Apakah itu terlihat? Enggak kan? Karena itu ada di dalam hatinya, gitu ya. Ada di dalam hatinya, tidak tampak di luar. Jadi berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Biasanya larangan tentang tindakan, betul ya, perbuatan. Tetapi eh, perintah ke-10 lebih kepada apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati, lebih kepada hal mendasar dari seorang manusia, ya, dari seorang manusia. Makanya perintah yang ke-10 ini lebih berbicara tentang hal keserakahan. Jadi kita harus mengatasi keserakahan, ya. Dan nanti kita akan lihat, kita sering dengar mengenai hal ini. Keserakahan adalah akar segala kejahatan, gitu ya. Jadi cinta uang, keserakahan, ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat em, sangat-sangat merusak, dan keserakahan ini sumber segala perbuatan yang tidak benar. Ya, sumber dari segala perbuatan yang tidak benar. Nah, mari kita lihat mengenai analisis perintahnya. Ya, analisis perintahnya. Kalau kita lihat di Amsal 30 ayat 15, di situ dikatakan si Linta mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Untukku dan untukku katanya, gitu ya. Untukku dan untukku. Eh Kemudian ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Jadi em, pada akhirnya ini berbicara tentang hal kepuasan. Apakah puas tentang hal yang dimiliki hari ini, bersyukur atasnya atau tidak? Jika tidak, artinya dia ingin lebih dari itu, dalam artian ingin memuaskan hawa nafsunya, bukan kepada kebutuhan, tetapi lebih kepada ingin memuaskan hawa nafsu dagingnya. Nah, di sini, makanya tak pernah berkata cukup katanya, tak pernah berkata cukup. Itu sebabnya kalau tidak tahu kapan, kalau kita tidak tahu merasa cukup, pada akhirnya kita akan ditelan dengan keserakahan, hal keserakahan. Jadi eh, ini yang perlu kita kita
perhatikan dan berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya bagaimana hati kita, bagaimana hati kita itu sangat-sangat penting. Jika kita jika kita um, kurang dalam hal bersyukur, kita tidak bisa menemukan rasa cukup. em, Pada akhirnya kita akan dimasuki oleh keserakahan dan kita akan penuh dengan keserakahan. Ya, di situ akan sangat terlambat. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi, gitu ya. Itu keserakahan akan mengambil segala hal yang ada dalam hati kita. Dia akan merampas sumber kehidupan. Makanya Amsal 4 ayat 23 kita harus menjaga hati kita. Harus menjaga lebih kepada mengekang, ya, mengontrol hati kita, menjaga atau mengontrol hati kita. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ketika ada penguasaan diri, ini lebih hebat daripada orang yang menaklukkan kota. Di Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi ketika tidak bisa mengendalikan dirinya, pada akhirnya seorang manusia akan mudah diserang oleh hal-hal yang jahat dan pada akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Ini akan berakibat fatal, ya, akan parah. Kalau kita lihat pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita, mengontrol hati kita. Yang pertama yang kita perlu atasi adalah percaya kepada em, jadi kita harus terlepas dari kebodohan. Terlepas dari kebodohan. Maksudnya kebodohan yang mana nih? Itu adalah kita em, hanya bersandar kepada diri kita dan dan percaya kepada hati kita, ya, kepada hati kita sendiri. Jadi maksudnya tanpa Tuhan gitu. Hanya mengandalkan diri sendiri. Amsal 28 ayat 26 berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, jadi pikiran dan hati manusia itu sangat dalam, sulit diselami. Seperti apa isinya, hanya orang itu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Nah, itu sebabnya ketika ketika hanya memperhatikan diri sendiri, hanya bersandar kepada diri sendiri, tidak memiliki hikmat, pada akhirnya kita akan menganggap, oh ya ini semua nggak apa-apa, saya bisa, ini, saya bisa, saya sendiri bisa. Memang ada satu sisi kita harus percaya diri, kita harus berani. Tetapi kita pun percaya diri dan berani terhadap hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai kita berakhir seperti Pelek. Masih ingat Pelek? Dia adalah anak dari Eber. Eber adalah seorang yang menjaga kemurnian imannya. Tetapi Pelek, dia menganggap bahwa dia sudah bisa. Dia mengandalkan hati dia sendiri. Dia percaya kepada hatinya sendiri. Pada akhirnya dia menjadi orang yang bebal, yang umurnya diperpendek separuh. Separuh. Dia mati di usia 239 tahun. Dia orang yang pertama mati dari antara generasi Nuh sampai kepada Abraham. Bayangkan, itu suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan, ya. Nah, makanya eh, kita sering dengar, yang penting ketetapan hati, pasti bisa semuanya. Nah, ini harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kita hanya percaya kepada firman Tuhan saja, gitu ya, firman Tuhan. Eh, apakah kita pada akhirnya nantinya bisa percaya kepada hati kita? Bisa, ketika kita ada firman dan melihat kehendak Tuhan dan ikut sesuai dengan firman Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Hal yang kedua,
kita harus menyadari eh, suatu nilai yang berharga, nilai yang tinggi tentang rasa puas. Ya, rasa puas. Kenapa? Hanya ketika kita merasa puas, kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol hati kita, mengontrol pikiran kita. Makanya sangat-sangat penting hal berpuas diri. Jika kita tidak berpuas diri tentang hal yang kita miliki hari ini, pada akhirnya, hmm, pada akhirnya yang muncul di depan kita itu hanyalah keserakahan, ya keserakahan. Tetapi jika kita menyadari, kita memiliki betapa penting dan berharganya rasa syukur, rasa berpuas diri, jalan kehidupan itu akan dibuka di depan kita. Ya. Makanya pendeta senior, pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan, ini mengajarkan bahwa syukur adalah kunci dari segala permasalahan. Kunci. Kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan. Seperti itu. Makanya untuk hal ini kita harus mengatasi, gitu ya, harus menguasai diri. Menguasai diri. Yang pertama, kita jangan percaya kepada hati kita sendiri tanpa bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu nilai yang tinggi atau betapa berharganya hal bersyukur, hal berpuas diri. Nah, kalau kita lihat mengenai jangan mengingini, ini pun bisa dibagi menjadi beberapa poin, ya, beberapa poin. Jangan mengingini. Poin yang pertama kita akan lihat ada keserakahan secara luar dan ada keserakahan secara dalam. Kata mengingini di dalam bahasa bahasa Ibrani adalah uh, camat, ya, camat, ya, camat. Jadi di Keluaran 20 ayat 17, kalau masih ingat ketika kita membahas tentang hal jangan mencuri, ya jangan mencuri, di kata yang digunakan di kitab Keluaran 20 dan Ulangan 5 itu berbeda. Maknanya lebih diperluas. Sama. Keluaran 20 ayat 17 kata mengingini di sini camat artinya mendambakan, mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Di sini menunjuk pada tindakan setelah melihat. Jadi setelah melihat, ketika melihat sesuatu, ada dorongan untuk mendambakannya, untuk mengharapkannya dengan sungguh-sungguh. Di sini, gitu ya. Jadi lihat dulu hal-hal yang terlihat, kemudian muncul keinginan. Nah, makanya eh, ini mengingini, jadi mengharapkan, mendambakan karena faktor luar. Faktor apa? Faktor luar. Tetapi kalau kita lihat di Ulangan 5 ayat 21, kata mengingini di sini, jangan mengingini sesamamu. Kata yang digunakan di sini adalah ava. Ava bukan mengharapkan dengan sungguh-sungguh, bukan mendambakan, tetapi ava di sini menunjuk kepada hati yang condong mengasihi, merindukan, sangat menginginkan, sangat menginginkan. Dan ini perbedaannya dengan camat yang tadi adalah apa? Ini bukan karena faktor luar, tetapi faktor dalam. Memang keinginan yang ada di dalam hati, keinginan yang ada di dalam hati dimulai dari dalam, ya dalam hati sendiri. Dan hal yang kita perlu sadari, entah itu tentang faktor yang dari luar atau dari dalam, Allah melarang keduanya, ya, kedua hal tersebut. Allah melarangnya. Ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau memikirkan suatu hal secara terus-menerus, selalu sampai ke bawah tidur, bangun, ingat itu lagi, wah ingin, 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 maka em, hal tersebut, keinginan yang belum nyata akan tampak lewat tindakan, akan dieksekusi.
Ini yang dimaksud oleh Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Artinya apa? Keinginan itu dilakukan, dieksekusi karena dibiarkan secara terus-menerus. Makanya ketika keserakahan hendak masuk ke dalam kita, masuk dalam hati kita, atau kita lihat hal-hal yang di luar, ya faktor-faktor luar itu yang kita lihat di sekitar kita, ketika keserakahan itu mulai muncul, maka kita harus segera ambil tindakan, harus segera menolaknya, gitu ya, harus segera menolaknya. Ini sangat-sangat penting. Yang kedua, poin yang kedua itu mengenai topeng keserakahan. Topeng keserakahan. Jadi yang pertama itu keserakahan secara luar dan dalam, faktor luar dan faktor dalam. Analisis perintahnya tentang hal mengingini. Poin keduanya itu tentang topeng keserakahan. Maksudnya apa? Kalau kita lihat keserakahan itu mudah ditemukan sebenarnya. Itu tampak kepada semua orang di semua usia, semua orang dan semua usia, semua latar belakang, gitu ya. Em, karena hal itu keserakahan itu suatu hal yang mudah ditemui di mana saja, pada akhirnya muncul suatu pengabaian, suatu sikap mengabaikan bahwa ya nama juga naluri, semua orang juga manusia yang sudah jatuh dosa ada hal itu, wajarlah gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, memang sudah bawaannya sudah begitu, sulit memang sudah begitu, nama juga manusia. Nah, kecenderungan dunia berpikir seperti itu. Pada akhirnya, keserakahan tidak dianggap sebagai suatu dosa, tidak dianggap suatu hal yang perlu dipertobatkan. Seperti ini. Makanya kita perlu perlu mengerti bahwa ketika kita melihat sesuatu hal dan kita menginginkannya, itu adalah keserakahan. Ya, itu adalah keserakahan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak bertobat, pada akhirnya kita akan membuka membuka eh, pintu untuk keserakahan itu masuk ke dalam diri kita. Makanya keserakahan muncul dalam hati itu sudah ada, itu adalah dosa. Ya, itu merupakan dosa. Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi manusia di dalam hati itu apa ya? Manusia sebelum tindakan itu muncul, lebih dulu di mana? Dalam hati. Sebelum perbuatan itu ada di dalam hati. Nah, bagaimana seseorang, bagaimana seseorang dinilai itu apa adanya seperti isi hatinya. Jadi hatinya seperti apa, meskipun belum tampak, demikianlah orang itu. Gitu ya, demikianlah orang itu. Makanya kita perlu mengatasi sejak dini hal-hal topeng keserakahan. Artinya apa? Eh, Sebenarnya serakah tetapi tidak tampak di depan, betul ya? Artinya apa? Dari perbuatannya belum kelihatan, tetapi sebenarnya dalam hati sudah ada. 1 Tesalonika 2 ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi Rasul Paulus berkata kepada gereja Tesalonika, Paulus dan rekan-rekan sekerjanya itu bicara apa adanya, bukan untuk bukan seperti ini loba yang tersembunyi. Kalau zaman modern sekarang ada udang di balik batu gitu. Tidak, apa adanya, tulus apa adanya, gitu ya. Tidak ada maksud yang tersembunyi. Kata tersembunyi di sini dalam bahasa Yunani adalah propasis. Propasis artinya menyamarkan sesuatu dengan mendandaninya secara luar seolah-olah benar. Nah, kalau kita ingat pelajaran yang sebelumnya hal mencuri, gitu ya, mencuri itu atau bersaksi dusta, tentang hal bersaksi dusta,
kita juga berbicara bahwa oh berkata seolah-olah yang benar adalah salah atau mengatakan atau menyamarkan hal yang salah sebagai hal yang benar. Nah, ini mirip. Bedanya apa? Menutupi dari luar seolah-olah benar, seolah-olah benar. Jadi berpura-pura. Nah, ini pun adalah topeng keserakahan. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan mengenai hal ini dan berjaga-jaga. Ya, ini ayat-ayatnya nanti saja gitu ya. Jadi mengenai 10 perintah, mengenai perintah yang ke-10 tentang hal jangan mengingini, kita perlu melihat bahwa ini adalah perintah jangan mengingini merupakan kesimpulan terakhir dari 10 perintah. Ini kesimpulannya, gitu ya, kesimpulannya. Kalau sebuah buku biasanya kita baca di bagian pendahuluan dan bagian kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi ada hal yang benar-benar kita harus jaga. Harus kita jaga. Yesus bilang apa? Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi harus berjaga-jaga. Musuh dari jemaat kudus itu adalah satu, keserakahan. Jadi bukan orang yang lain, bukan hal yang kelihatan, tetapi keserakahan yang muncul dari dalam hati, dari dalam hati. Makanya Rasul Paulus bicara apa mengenai keserakahan? Efesus 5 ayat 5, Kolose 3 ayat 5 dikatakan bahwa keserakahan adalah hal penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Itu adalah Allah yang lain. Ada Allah yang lain. Maka jangan mengingini hal keserakahan. Ini memiliki hubungan yang erat dengan perintah yang pertama. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kan? Perintah yang kedua apa? Jangan sujud menyembahnya. Jangan sujud menyembahnya. Dan kalau kita lihat apa adanya, jika ada keserakahan, pada akhirnya akan melanggar semua perintah dari perintah 1 sampai 9. Betul kan? Karena ada keserakahan. Ya, keserakahan. Makanya akar segala dosa adalah keserakahan. Keserakahan. Kita lihat, ya, kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, maka em, hal cinta uang, hal mengingini merupakan akar dari dosa, keserakahan. Ya, kalau kita ingat tentang ada seorang pemuda yang kaya, seorang pemuda yang kaya raya, dia lari-lari dari jauh, dia lari-lari, dia datang di hadapan Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus. Dia tanya apa? Dia apa yang dia bilang? Guru yang baik. Apa yang harus kulakukan untuk aku memiliki hidup yang kekal? Wow, luar biasa. Dia nggak minta yang lain. Dia tidak minta hal yang kelihatan, tetapi dia meminta hal kerajaan surga, hal yang Yesus bawa. Yesus bilang apa? Yesus bilang, lakukanlah 10 perintah. Tetapi pemuda itu bilang apa? Sebenarnya bukan 10 perintah. eh Kalau kita lebih teliti gitu ya melihatnya, Yesus bukannya langsung jawab, tetapi Yesus bilang, mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, apakah kamu berpikir aku adalah Allah? Karena Allah hanya adalah yang baik. Makanya Yesus tidak berbicara tentang eh, perintah-perintah yang sehubungan manusia dan Allah. Yesus berbicara tentang perintah-perintah sehubungan manusia dan manusia, sesama manusia. Yesus bilang apa? Tinggal satu kekuranganmu. Jualah. Kan Yesus bilang, hormatilah orang tuamu, jangan ini, jangan itu. Ya, hubungannya dengan sesama manusia. Makanya kalau kita lihat, ya kalau kita lihat em, eh, mengenai
mengenai pemuda itu, ya, mengenai pemuda itu, Yesus bicara tentang lakukanlah. Perintah yang kedua, ya perintah kasih yang kedua itu sesama mengasihi sesama manusia. Tapi dia bilang, oh dia sudah lakukan itu katanya. Yesus bilang apa? Tinggal satu lagi. Semua yang kamu miliki, jual, berikan kepada orang miskin. Kemudian kembalilah dan ikut aku. Apakah pemuda yang kaya raya itu ikut Yesus? Tidak, ya kan? Kenapa katanya? Dia pergi dengan kecewa karena banyak uangnya, banyak uangnya. Dia pergi meninggalkan Yesus. Pendeta Abraham Park, penulis sejarah perusahaan bilang, pemuda itu sampai hari ini pun belum kembali juga. Belum kembali juga. Artinya apa? Artinya ada banyak orang yang tenggelam di dalam keserakahan dan belum kembali kepada Tuhan, belum bertobat. Itu sebabnya Tuhan membuka tangan lebar-lebar menantikan supaya orang-orang yang serakah, orang-orang yang memiliki keinginan eh, hal-hal mengingini yang melanggar perintah yang ke-10, Tuhan sementara menantikan mereka untuk kembali, ya, untuk kembali. Lukas 18 ayat 18 sampai 23 juga bicara mengenai hal ini. Jadi em, pada akhirnya em, Yesus ingin kita mengatasi semua hal-hal tersebut, ya hal tersebut eh dan lewat lewat perintah yang ke-10 diberitahukan secara detail apa yang tidak boleh diingini. Ya, apa saja sih yang tidak boleh diingini? Yang pertama rumah sesama. Rumah, bait. Nah, rumah. Rumah di sini bukan hanya rumah, tetapi apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang ada di dalam rumah itu. Baik kepada manusia, orang-orang yang hidup di dalam rumah itu, ataupun barang-barang di dalam rumah itu. Gitu. Jadi, keseluruhan dari milik sesama itu tidak boleh diingini katanya. Ya, tidak boleh diingini. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kemudian hal yang kedua dikatakan jangan mengingini istri sesama. Jangan. Di Ulangan pasal 5 kita sudah lihat muncul lebih dulu jangan mengingini istri sesamamu. Kenapa? Karena eh, dari antara sesama, jadi dari sesama, ya, sesama manusia, sesama saudara, itu yang Allah menekankan bahwa hal yang sangat berharga adalah istri, gitu ya, istri. Maka jangan mengingini hal yang sangat, yang paling berharga dari sesamamu, katanya. Makanya dikatakan kalau kita lihat di Amsal Amsal 19 ayat 14, Amsal 19 ayat 14, kemudian Amsal 31 ayat 1 sampai 31. Di sini pun penulis kitab Amsal mengatakan bahwa istri yang bijak itu eh, sangat berharga, lebih berharga daripada harta benda, harta karun manapun, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Kemudian jangan mengingini ladang sesama. Jangan katanya. Ya, jadi ditambahkan ladang. Khususnya di Ulangan 21. Atau ladangnya. Ya, atau ladangnya. Eh, makanya di detail atau rincian perintah jangan membunuh. Jangan ada larangan untuk tidak memindahkan batas tanah. Tidak memindahkan batas tanah. Nah, ini ada hubungannya. Gitu ya. Jangan serakah gitu ya, jangan serakah. Ulangan 27 ayat 17. Ulangan 27 ayat 17. Ini jangan berbuat dosa serakah yang mengingini ladang sesama. Ulangan 27 ayat 17. Kemudian jangan ingini hamba laki-laki ataupun hamba perempuan dari sesama kita. Ini tidak boleh diingini. Jadi Alkitab pun berbicara bahwa hamba yang setia itu merupakan hal yang lebih berharga daripada segala milik majikan.
Ya. Contohnya kalau kita lihat Abraham, Abraham memiliki hamba yang setia yang bernama Eliezer. Itu Kejadian 39 nanti bisa baca. Dia hamba yang setia. Ya, hamba yang setia. Nah, ini pun tidak boleh gitu ya, tidak boleh mengingini, yang mengingini. Kalau kita perhatikan yang kelima, jangan mengingini lembu sapi katanya. Lembu sapi, keledai atau milik sesamamu. Ini secara umum jadinya, secara umum semua. Jadi tidak boleh diingini, ya, tidak diingini. Milik sesama tidak boleh diingini. Makanya apa yang dilihat oleh mata, faktor-faktor yang secara luar, keserakan secara luar itu tidak boleh muncul, tidak boleh dieksekusi, bahkan tidak boleh muncul di dalam hati, gitu ya, keserakan secara dalam. Niat atau pikiran untuk memilikinya itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena semua dimulai dari dalam hati, kemudian tampak lewat perbuatan. Makanya Allah ingin supaya kita semua memiliki suatu kesadaran di dalam pikiran, di dalam hati untuk marilah kita memiliki kasih. Nah, ini memiliki kasih. Dimulai dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan kita memiliki kasih terhadap sesama kita, pada akhirnya kita tidak akan mengingini milik dari sesama kita. Yesus memperhatikan hal tersebut. Yesus mengenal hati manusia. Pada akhirnya dia ingin supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, dalam godaan yang dimulai dari hati kita ataupun hal yang kita lihat dengan mata. Mari kita mengasihi. Mulai dengan mengasihi, pada akhirnya kita pun bisa menjalani kehidupan iman yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya segala yang kita miliki, segala yang kita ingini, segala yang kita harapkan di dalam Tuhan, sekali lagi di dalam Tuhan, itu pun kita bisa landaskan semuanya dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Artinya kita mengingini hal-hal tersebut karena untuk kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu bisa diwujudkan dalam hidup kita. Misalnya apa? Tuhan tolong saya ingin naik gaji. Tuhan tolong saya ingin ada berkat Tuhan dalam hidup saya supaya saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Misalnya seperti itu. Tuhan tolong berkati saya lebih lagi supaya saya bisa membantu sesama. Tuhan tolong berkati saya. Ya. Saya ingin seperti apa? Saya ingin rumahnya lebih besar. Supaya apa? Ya, jadi lakukanlah segala suatu hal itu demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua dianugerahkan kasih karunia untuk merasa cukup, berkat merasa cukup, dan berkat yang mendorong hati kita untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Sampai di sini bisa, semoga bisa dipahami. Ada yang mau bertanya? Ini saya lagi dari gereja untuk ininya, sambil beres-beres sambil mengajar.